suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang berikutnya, pejabat negara menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari 10 juta, maka pembuktian gratifikasi dianggap suap dilakukan oleh penuntut umum. Lalu, apakah ada sanksi untuk penerima gratifikasi? Jawabannya, ya. Menurut pasal 12B besar ayat 2, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, atau pidana penjara seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar rupiah. Mungkin semua orang belum sepenuhnya sadar bahwa dari penerimaan gratifikasi bisa berakibat fatal. Yuk tolak gratifikasi ilegal. Berani tolak, hebat. Laporkan penerimaan gratifikasi melalui go.kpk.go.id. Iya, di desa kebetulan gesek berambut pasir ini ruang depan kok bercetakan ini terus apa menjadi
Ada suara. Kini hadir dengan wajah baru, dengan tampilan yang lebih interaktif dan menarik. Perwajahan baru website BPS juga dilengkapi dengan fitur-fitur baru, diantaranya, sekarang Anda dapat dengan mudah menemukan indikator strategis terbaru seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan indikator strategis lainnya di bagian atas beranda. Selanjutnya, Anda akan menemukan informasi terbaru BPS seperti berita resmi statistik, tabel statistik, publikasi, infografis, dan juga berita kegiatan BPS. Pada bagian videografis, Anda dapat menyaksikan konten terbaru dari kanal YouTube BPS dan juga jumpa pers berita resmi statistik. Jadwal jumpa pers dapat Anda lihat di menu rencana terbit yang ada di bagian menu navigasi atas. Di halaman rencana terbit, Anda dapat melihat jadwal rilis berita resmi statistik dan publikasi. Jika BRS atau publikasi sudah dirilis, Anda dapat melihat detailnya dengan mengklik pada judul. Tampilan jadwal dapat diubah menjadi kalender bulanan, tahunan, dan juga berupa daftar. Anda dapat mengubah filter menjadi publikasi saja, berita resmi statistik saja, atau menampilkan batal rilis saja. Anda dapat mengganti bulan melalui tombol navigasi. Selain itu, Anda dapat mengunjungi jadwal ARC hingga 1 tahun sebelum tahun berjalan. Di bagian bawah halaman rencana terbit, Anda dapat mengetahui informasi jadwal jumpa pers terakhir. Jika Anda mencari produk-produk statistik BPS, Anda dapat pergi ke menu produk. Beberapa produk yang tersedia diantaranya publikasi, berita resmi statistik, statistik menurut subjek, data sensus, data ekspor-impor, direktori, infografis, berita kegiatan, dan metadata. Untuk mengakses publikasi BPS, silahkan klik publikasi. Pada halaman publikasi, Anda akan disajikan daftar publikasi terbaru. Di bagian kiri, terdapat panel untuk memfilter publikasi. Anda dapat memfilter berdasarkan kata kunci, subjek, maupun tahun. Anda juga dapat menentukan apakah publikasi yang tampil diurutkan dari
Halaman produk lainnya seperti BRS, infografis, dan berita kegiatan memiliki tampilan yang mirip, sehingga cara penggunaannya pun mirip. Jika Anda mencari tabel statistik, Anda dapat menemukannya pada menu produk, lalu klik statistik menurut subjek. Tabel-tabel yang ada pada menu ini sekarang sudah dilengkapi dengan tabel dari publikasi, statistik Indonesia, dan daerah dalam angka. Untuk mencari tabel, Anda bisa memilih subjek statistik yang tersedia di bagian kiri halaman. BPS telah menggunakan standar internasional yaitu CSA atau Classification of Statistical Activities dalam pengelompokan subjek. Mari kita coba membuka salah satu tabel. Tabel akan tampil seperti ini. Untuk mengunduh tabel, klik tombol Unduh. Anda dapat mengunduh dalam format Excel atau CSV. Kini terdapat fitur baru yang memungkinkan interoperabilitas data berupa balikan JSON dengan memanfaatkan Web API BPS. Selain itu, kini setiap tabel dilengkapi dengan metadata dan rekomendasi tabel terkait. Anda juga dapat membagikan atau mengutip tabel statistik dengan menekan tombol Bagikan. Selain tabel statistik menurut subjek, Anda juga dapat melihat publikasi menurut subjek pada tab berikut. Website BPS juga menyediakan fitur tabel ekspor-impor yang dapat diakses melalui menu produk, lalu klik data ekspor-impor. Pada halaman ini, Anda dapat membuat tabel sesuai dengan kebutuhan Anda. Pilih data ekspor atau impor, lalu pilih jenis agregasi. Pilih tahun yang Anda inginkan dengan memilih maksimal 5 tahun. Ketik atau pilih kode HS jika Anda memilih agregasi menurut kode HS. Lalu, pilih pelabuhan, negara, dan bulan. Kemudian, klik tombol Buat Tabel. Tabel yang sudah dibuat dapat Anda unduh dalam format Excel. Apakah Anda masih bingung dalam mencari data? Jangan khawatir, Anda dapat menggunakan fitur pencarian yang terdapat pada halaman beranda. Ayo, kunjungi www.bps.go.id dan jelajahi fitur-fitur terbarunya sekarang. Jangan lupa juga untuk memberikan kritik dan saran melalui icon bintang yang ada di kanan bawah website. Tes 1 2 3. Suaraku udah masuk belum, guys? Udah ya? Asik. Yeay, hai, selamat malam semuanya. Ada siapa nih yang udah gabung nih? Ada Anissa, ada Iki, terus ada siapa lagi? Ada Brian. Dan teman-teman semua yang baru gabung di live streaming aku malam hari ini. Yeay. Nah, sesuai janjiku, malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol sambil aku mau skincarean, ya, biar muka nggak break out ya. Sebelum tidur nih kita skincarean dulu. Ini udah mulai ada yang tanya nih kayaknya ya. Ada siapa nih? Anissa Bahari. Kadela kerja di BPS ya? Betul. Mau nanya-nanya dong? Iya boleh. Silahkan mau tanya-tanya apa tuh? Cik, mohon di stop videonya Pak. Ini ada siapa Pak nih? Sekda udah Ada lagi Iki Latte. Haus ya, dipain kita kopi. mulai, Pak. Ini enak kayaknya kopi ya. Teman di kampusku bilang kalau di BPS tuh ada layanan 0 rupiah. Jelasin dong Kak, itu apa? Oke, jadi gini, 0 rupiah itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan produk BPS yang diberikan ke pihak-pihak tertentu yang tidak bersifat komersial. Nah, pihak-pihak tertentu itu siapa aja sih? Itu ada 5. Yang pertama, ada instansi pemerintah pusat dan lembaga negara. Yang kedua, ada instansi pemerintah daerah. Terus yang ketiga, ada institusi pendidikan dalam negeri. Yang keempat, ada perwakilan negara asing. Dan yang kelima, ada lembaga internasional. Gitu ya. Jadi untuk dapat produk BPS yang tidak bersifat komersial itu 0 rupiah. Gitu ya. Terus apa lagi nih? Ada pertanyaan dari Brian Christopher. Produk apa aja sih Kak yang bisa diminta di layanan
Baik, Bapak Ibu, kita mulai acaranya ya. Berapa? Background ya, Kak. Background. Halo, gimana? Astagfirullahaladzim. Siapa banyak? Dengkul. Unmute. Nggak tahu orang. Kalau tahu. Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Hadirin yang kami hormati, demi kekhidmatan acara, kami mohon dengan hormat agar Bapak Ibu mengaktifkan mode mute pada alat komunikasi dan Zoom-nya selama acara berlangsung. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan atau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Bapak Sofyan Adil. Yang kami hormati, Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Tapanuli Selatan, Bapak Khairul Rizal, STMM. Bapak PLT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Selatan, Bapak Arif Asibuan. Bapak Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara, Bapak Asim Saputra, SST MXDev. Bapak Ketua Tim Statistik Sosial BPS Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dadan Supriyadi, SST MSI. Bapak Kepala BPS Kabupaten Tapanuli Selatan, Bapak Zainal Arifin, SST MM. Para pimpinan OPD se-Kabupaten Tapanuli Selatan atau yang mewakili, serta para peserta coaching klinik mempelajari ilmu statistik mistik Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Izinkan kami mewakili panitia mengucapkan selamat datang kepada seluruh undangan kegiatan coaching klinik mempelajari ilmu statistik Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025. Hadirin sekalian, susunan acara kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, laporan kegiatan oleh Kepala BPS Kabupaten Tapanuli Selatan, Bapak Zainal Arifin SSTMM, kata sambutan pengarahan dan pembukaan oleh Bapak Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan atau yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Bapak Sofyan Adil, pengarahan oleh Bapak Tim Sosial BPS Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dadan Supriyadi SSTMSI, pemaparan materi oleh statistisi ahli pertama BPS Kabupaten Tapanuli Selatan oleh Ibu Hotnauli Simamora SSTMEKK. Para hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa oleh Bapak Hazik Suban, STR Stat. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, doa akan saya pimpin secara agama Islam. Bagi yang beragama selain Islam, silakan menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, puji dan syukur senantiasa hanya kami sanjungkan kehadirat-Mu. Berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, pada pagi hari yang teduh dan penuh keberkahan ini, kami dapat mengikuti acara coaching klinik mistik, mempelajari ilmu statistik, Kabupaten Tapan Selatan dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk mengetahui kelemahan dan menggali keunggulan kami. Juga tempat kami berbagi ilmu serta meningkatkan kapasitas pengetahuan kami, khususnya terkait statistik sektoral. Sehingga kami termotivasi untuk berbuat yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas-tugas kami selanjutnya. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Suci. Tiada ilmu dan pengetahuan yang bisa kami peroleh kecuali yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami mudah memahaminya. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Mengetahui lagi bijaksana. Engkau juga yang memegang langit dan bumi. Dalam suasana yang khidmat ini, kami mohon kiranya Engkau jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat silaturahmi kami dan jadikanlah perusahaan kami nanti terpelihara dari dosa dan mara bahaya. Ya Allah, Engkaulah Maha Pemberi nikmat. Jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, berupa hal limpahan rizki, kesehatan, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh. Jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk mata kami, dan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Perkasa, ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Dan sayangi mereka sebagaimana mereka sudah mengasuh mendidik kami dan menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa guru kami, dosa para pahlawan kami, dan dosa para pemimpin yang beramanah kepada kami. Berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada mereka dalam melaksanakan tugas untuk memberikan yang terbaik dalam pengabdian mereka kepada masyarakat dan negara. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah dan perlihatkanlah kebenaran itu kepada kami. Kuatkan dan mantapkan kami untuk mengikutinya. Tunjukkan juga bahwa yang salah itu batil. Jauhkan kami dan kuatkan kami untuk menolak dan menghindarinya. Jadikanlah para pemimpin kami adalah orang-orang yang takut kepadamu dan penyayang kepada kami. Ya Allah, terimalah amal dan kesungguhan kami, karena Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Mengetahui. Kabulkanlah doa dan minta kami, dan jadikanlah kami semua tergolong hamba-hambamu yang taat dan soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kita akan mendengarkan laporan coaching klinik mempelajari ilmu statistik mistik Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025 oleh Kepala BPS Kabupaten Tapanuli Selatan. Kepada Bapak Zainal Arifin SST MM, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Tes, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Tapanuli Selatan yang pada kesempatan ini diwakili oleh yang terhormat Bapak Sekda Tapanuli Selatan, Bapak Sofyan Adil SPMM. Terima kasih banyak Pak sudah hadir dalam pembukaan kegiatan mistik ini. Yang kami hormati Bapak Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara yang tadi sempat join Pak, tapi beliau sedang dalam perjalanan ke BPS Pak Barat dari Karo, jadi mungkin sinyalnya hilang-hilang Pak. Yang kami hormati Bapak Dadan Supriyadi, statisi ahli utama Ketua Tim Sosial BPS Provinsi Sumatera Utara yang kami undang sebagai keynote speaker pada pembukaan kegiatan mistik ini. Yang kami hormati Bapak Kadis Kominfo, yang kami hormati Kepala Bapeda Tapanuli Selatan, yang kami hormati para pimpinan OPD Kabupaten Tapanuli Selatan atau yang mewakili dan seluruh peserta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul walaupun dalam ruang Zoom untuk mengikuti pembukaan kegiatan Mistik Tapanuli Selatan tahun 2025. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Sekda yang terhormat, pada kesempatan ini izinkan kami melaporkan sekaligus menjelaskan secara singkat kegiatan mistik pada tahun 2025 ini. Sebagaimana visi Kabupaten Tapanuli Selatan yang maju berkarakter unggul, sehat, cerdas, dan sejahtera, menyongsong Indonesia Emas 2045, diperlukan pembangunan yang merata, menyeluruh, dan tepat sasaran. Untuk mewujudkannya dibutuhkan data yang berkualitas, terutama data sektoral yang bersumber dari OPD. Dengan data yang berkualitas, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat merumuskan perencanaan pembangunan yang tentunya akan menghasilkan rencana pembangunan yang tepat sasaran. Data sektoral yang berkualitas tentunya harus sesuai dengan prinsip SDI yang tertuang dalam Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menelaah dan mengkaji agar data sektoral Tapanuli Selatan sesuai dengan prinsip-prinsip SDI. Dasar hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Yang kedua, Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Tujuan kegiatan ini adalah yang pertama meningkatkan literasi statistik pada setiap SDM OPD di Tapanuli Selatan, peningkatan kualitas data sektoral, yang ketiga peningkatan penyajian dan analisis data sektoral, yang keempat mendukung pembangunan nasional dan sistem statistik nasional. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah tersedianya data sektoral yang sesuai dengan prinsip-prinsip SDI yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan Tapanuli Selatan. Yang kedua, pemanfaatan data dalam rangka menjalankan tugas dan pokok serta fungsi instansi yang bersangkutan. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Yang keempat, menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Dan yang terakhir, yang kelima, terciptanya sistem data sektoral yang andal, efektif, dan efisien. Bapak Sekda yang kami hormati, pada kesempatan ini kami juga melaporkan bahwa peserta pada setiap pertemuan akan dilakukan pretest dan post-test untuk melihat perkembangan peserta. Hasil ini akan kami sampaikan secara rutin kepada Bapak Bupati Tapanuli Selatan. Kegiatan mistik ini tidak hanya terbatas pada penyampaian teori-teori statistik saja, namun lebih kepada praktek bagaimana dalam tanda kutip membunyikan data dan menjadikan data sektoral berkualitas sesuai dengan prinsip SDI sehingga dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan yang cepat dan tepat di Kabupaten Tapanuli Selatan. Seiring dengan kegiatan ini kami laporkan bahwa kami bersama-sama dengan Kominfo dan Bapeda juga sedang merancang dan membangun portal Satu Data Indonesia untuk Tapanuli Selatan. Hasil mistik ini nantinya menjadi bahan awal dari data-data sektoral yang berkualitas yang akan diunggah di portal SDI Tapanuli Selatan. Bapak Sekda yang terhormat dan hadir sekalian yang berbahagia, demikian laporan kegiatan ini kami sampaikan. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian kami ada kata-kata yang kurang berkenan. Jika dalam perencanaan ruang Zoom kami juga banyak sekali kekurangan. Selanjutnya kami memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Sekda Tapanuli Selatan berkenan memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan mistik di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025 ini secara resmi.
Dan kepada Bapak Dadan Supriyadi juga kami memohonkan kiranya berkenan untuk menjadi keynote speaker nanti, sekedar memberikan sharing knowledge tentang pembangunan statistik sektoral. Demikian kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Berikutnya, kata sambutan pengarahan oleh Bapak Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan atau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Bapak Sofyan Adil, yang sekaligus akan membuka kegiatan coaching klinik mempelajari ilmu statistik Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu, perkenankan saya menyampaikan kirim salam dari Bapak Bupati sekaligus permohonan maaf tidak bisa hadir bersama kita membuka acara ini sehubungan adanya undangan mendadak dari provinsi untuk penandatanganan MOU bersama Badan Gizi Nasional, yaitu untuk kegiatan makan bergizi gratis. Terlebih yang saya hormati Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara beserta jajaran, yang saya hormati Pelaksana Tugas Kadiskominfo sebagai Wali Data SDI Tapanuli Selatan, yang saya hormati Kepala Bapeda sebagai Sekretaris SDI Tapanuli Selatan, yang saya hormati Kepala BPS Tapanuli Selatan, Bapak Jenderal Arifin, beserta seluruh jajaran, yang saya hormati para pimpinan OPD ataupun yang mewakili, serta seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di dalam kegiatan mistik. Mistik bukan untuk mempelajari ilmu gaib ya, Pak Jenal ya, tapi untuk mempelajari ilmu statistik yang diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Tapanuli Selatan. Selanjutnya, selawat beriring salam ke Nabi besar Muhammad SAW yang kelak kita harapkan syafaatnya di kemudian hari. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pelaksanaan kegiatan ini. Mistik yang terdiri dari 2 batch masing-masing diikuti oleh 15 OPD dengan 2 perwakilan merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan statistik sektoral. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, data statistik sektoral adalah data-data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dalam mendukung tugas dan fungsinya. Data sektoral memegang peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintahan daerah. Kita semua menyadari bahwa data sektoral bukan sekedar laporan rutin atau angka formalitas. Data statistik sektoral adalah fondasi utama kebijakan pembangunan. Tanpa data yang valid, pembangunan akan sulit diarahkan. Tanpa statistik sektoral, kita akan kehilangan peta tentang masalah nyata di lapangan dan potensi besar yang digerakkan. Data yang berkualitas akan membantu kita mengenali persoalan secara spesifik, merancang solusi yang tepat, serta mengukur efektivitas kebijakan secara objektif. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semua, terutama OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, membangun budaya kerja yang berbasis data, bukan sekedar menjalankan rutinitas administratif, karena tanpa statistik sektoral yang baik dan berkualitas, maka data nasional dan kebijakan daerah pun akan pincang. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,
Dalam konteks tata kelola data nasional, kita tidak bisa mengabaikan kebijakan Satu Data Indonesia atau SDI. Satu Data Indonesia bukan sekedar aturan teknis, tetapi kerangka kerja bersama untuk memastikan seluruh data pemerintah, termasuk data OPD, bersifat terpadu, konsisten, dan dapat digunakan bersama. Kita sering menghadapi situasi di mana data antar instansi tidak sinkron. Definisi berbeda, format berbeda, bahkan angka yang bertentangan. Ini menghambat koordinasi dan melemahkan akuntabilitas pembangunan. Untuk itu, SDI mengamanatkan 3 prinsip utama, yaitu yang pertama, standar data yang seragam. Definisi dan format harus konsisten antar instansi. Kedua, metadata yang jelas, menjelaskan bagaimana data diperoleh, oleh siapa, dan untuk apa. Ketiga, kode referensi dan interoperabilitas, agar data bisa saling dipadukan dan dianalisis lintas sektor. Prinsip ini bukan pilihan tetapi kewajiban. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, maka seluruh OPD harus mulai membangun data dengan prinsip SDI sebagai dasar. Dan inilah alasan kuat mengapa kegiatan mistik ini penting. Ia bukan sekedar pelatihan statistik, tapi bagian dari transformasi cara kerja OPD agar lebih kolaboratif, efisien, dan berbasis bukti. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, untuk memperjelas bagaimana data statistik sektoral mendukung pembangunan, saya sampaikan 2 contoh nyata berdasarkan publikasi Tapanuli Selatan dalam angka 2025. Tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Selatan mencapai 5,12%, naik dari tahun sebelumnya. Yang menarik adalah jika kita lihat struktur PDRB, menurut lapangan usaha, kontribusi terbesar terhadap ekonomi daerah berasal dari sektor pertanian, yaitu sebesar 37,46%. Ini berarti pertanian bukan hanya sektor sosial, tapi juga merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Selatan. Namun pertanyaannya adalah, jika sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar terhadap ekonomi daerah, sudahkah kita memberikan dukungan infrastruktur yang memadai untuk menopang sektor ini? Disinilah peran data statistik sektoral menjadi sangat penting untuk menjawab kebutuhan real dan menentukan arah kebijakan yang efektif. Masih dalam tahun 2024, luas panen padi sawah di Tapanuli Selatan tercatat sebesar 13.142 hektar dengan produksi sekitar 61.496 ton gabah. Produktivitas ini tentu sangat bergantung pada dukungan infrastruktur, khususnya jaringan irigasi. Namun, data dari sektor sumber daya air menunjukkan bahwa dari 3.122,98 hektar jaringan irigasi yang ada, hanya 2.072,01 hektar atau 66% yang dalam kondisi baik. Sementara 551,82 hektar dalam kondisi sedang dan rusak. Contoh konkret di lapangan, di Kecamatan Spirok, terdapat 1.504 hektar sawah, namun 166,68 hektar irigasinya rusak berat. Di Kecamatan Marancar, dari 858 hektar sawah, 75,59 hektar irigasi juga dalam kondisi rusak berat. Melalui penggabungan data sektoral dari Dinas Pertanian dan Dinas PUPR, kita dapat mengetahui wilayah mana yang memiliki produktivitas tinggi tapi kondisi irigasinya krisis. Dari situ, kebijakan pembangunan irigasi tidak lagi bersifat umum, tetapi berbasis data dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani serta pertumbuhan ekonomi daerah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, inilah contoh bentuk nyata kebijakan berbasis data, tepat sasaran, efisien anggaran, dan berdampak langsung ke masyarakat. Namun perlu dicatat, kebijakan yang akurat seperti ini sangat bergantung pada kualitas dan keselarasan data. Artinya, data yang kita gunakan harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia atau SDI. Memiliki standar yang seragam, disertai metadata yang jelas, dan dapat diintegrasikan secara lintas sektor.
Tanpa prinsip SDI, data pertanian dan data irigasi mungkin tidak kompatibel, tidak dapat dikaitkan secara spasial maupun administratif, sehingga berisiko menghasilkan kebijakan yang keliru atau tumpang tindih. Oleh karena itu, statistik sektoral yang disusun dalam prinsip SDI tidak hanya bermanfaat untuk pelaporan, tetapi benar-benar menjadi alat navigasi untuk pembangunan yang tepat sasaran, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menekankan bahwa setiap peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan mistik dari awal hingga akhir. Selanjutnya, hasil dari kegiatan ini harus diterapkan dan ditularkan di lingkungan kerja masing-masing. Dan yang terakhir, kita semua bertanggung jawab membangun budaya data dalam tata kelola pemerintahan daerah. Mari kita jadikan data sebagai dasar setiap keputusan. Mari kita wujudkan Tapanuli Selatan yang lebih terukur, terarah, dan transparan melalui kebijakan yang berbasis data dan berpihak kepada rakyat. Agar visi Tapanuli Selatan, yakni Tapanuli Selatan yang maju dan berkarakter unggul, sehat, cerdas, dan sejahtera, menyongsong Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan keberkahan dan kekuatan kepada kita dalam upaya kita bersama untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan mistik atau mempelajari statistik Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya, paparan keynote speaker oleh Bapak Ketua Tim Statistik Sosial BPS Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dadan Supriyadi, SST MSI. Sebelum mendengarkan paparan Bapak Dadan Supriyadi, berikut kami bacakan profil jabatan Bapak Dadan Supriyadi. Yang pertama, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Tapanuli Selatan. Beliau pernah menjabat juga sebagai Kepala Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS Provinsi Sumatera Utara, sebagai Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Maluku Utara, pernah menjabat juga sebagai Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Aceh, dan saat ini beliau menjabat sebagai statistisi ahli muda, Ketua Tim Statistik Sosial, statistisi ahli Madya, Ketua Tim Statistik Sosial BPS Sumatera Utara. Kepada Bapak Dadan Supriyadi kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari Kamis yang penuh berkah ini. Kita bisa berkumpul dalam sebuah forum yang saya pikir luar biasa. Pertama, yang sama-sama kita hormati Bapak Sekda Kabupaten Tapanuli Selatan. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Luar biasa tadi sambutannya. Saya pikir apa yang akan saya sampaikan sudah disampaikan Pak Sekda tadi. Izin Pak Dadan ya. Ya, saya sedikit menambah-nambahkan saja nanti Pak Sekda ya. Siap. Pertama kami mohon maaf Bapak Pimpinan, memang secara teknis agak kesulitan tadi karena sinyal di jalan sulit ya ke arah Fapak Barat. Jadi beliau menugaskan saya untuk menyampaikan sedikit arahan. Ya tadi mungkin saya ada ikatan batin Pak Sekda dengan Tapanuli Selatan. Saya kurang lebih 6 tahun bertugas di Tapanuli Selatan. Luar biasa, sudah banyak perkembangan yang kita lihat di Kabupaten Tapanuli Selatan. Tentu saya berpesan kepada teman-teman saya di BPS Tapanuli Selatan
harus secara aktif menjadi bagian dari perkembangan itu. Jadi BPS Kabupaten Tapanuli Selatan harus hadir sebagai bagian dari solusi. Bagaimana pemerintah daerah sedang berupaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Tapanuli Selatan. Yang kami hormati Pak Kadis Kominfo, Pak Kepala Bapeda, dan seluruh pimpinan OPD dan atau yang mewakili peserta kegiatan Mistik yang merupakan salah satu kegiatan manajemen perubahan dalam upaya BPS melaksanakan reformasi birokrasi. Wabil khusus sahabat-sahabat saya di BPS Tapanuli Selatan. Pertama kami mengucapkan terima kasih Pak Sekda dan seluruh jajaran atas selama ini atas seluruh dukungan ya. Dukungan terhadap kegiatan statistik yang dilakukan. Memang tidak dipungkiri BPS sebagai lembaga independen, lembaga vertikal dalam melaksanakan kegiatan statistik, tapi tentunya tingkat keberhasilan juga sangat ditentukan Pak Jenal ya oleh dukungan dari pemerintah daerah. Tentu harus terus dipupuk, digalang dukungan dari pemerintah daerah. Kami juga memohon dukungan Pak Sekda. Saat ini BPS Tapanuli Selatan sedang memulai proses pembangunan kantor, ya, sehingga bisa lebih mudah, lebih dekat aksesnya nanti di Sipirok, begitu Pak Jenal ya. Karena dari zaman dulu kantornya masih di situ. Saya lihat tadi belum ada perubahan. Siap Pak Dadan, siap. Terima kasih. Ya mudah-mudahan tidak lama lagi bisa bergabung ya di pemerintah Tapanuli Selatan di daerah Sipirok Pak Jenal ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit saya menyampaikan sebagai ya arahan umum saja ya, penjelasan umum nanti sebagai pengantar dari kegiatan mistik ya. Ini luar biasa namanya mistik ya, bukan mistis ya, mistik gitu ya. Mempelajari statistik yang akan mengupas berbagai hal yang lebih teknis gitu. Izin saya share screen. Ya. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Dadan. Siapa? Sebentar, saya mohon pamit sebentar, tapi saya harapkan juga seluruh peserta mengikuti acara ini sampai akhir, karena acara ini tetap saya pantau. Ya, luar biasa. Izin ya Pak Dadan, Pak Jenal. Siap, Pak Sekda. Pamit dulu sebentar ya. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, mungkin tidak terlalu panjang apa yang saya sampaikan. Jadi pada sesi ini saya sedikit menjelaskan bagaimana sebenarnya proses tahapan dari satu data Indonesia itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Statistik ya 16 tahun 1997 yang sekarang sedang proses revisi, mudah-mudahan segera selesai. Jadi salah satu tugas BPS adalah mewujudkan penyelenggaraan sistem statistik nasional. Jadi sistem statistik nasional. Nanti akan kita lihat bagaimana hubungan SSN dengan SDI. Jadi salah satu tujuan dari sistem statistik nasional itu adalah agar semua pihak itu mampu. Nah ini kata di garis bawahnya lah, mampu untuk menyelenggarakan kegiatan statistik gitu. Karena memang statistik tentu bukan menjadi tugas BPS sendiri, tapi menjadi hal yang harus dikelola, dilaksanakan oleh setiap pihak. Dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sebagainya. Jadi mulai dari perencanaan, bagaimana pengumpulan data, kemudian pengolahan, analisis, diseminasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi agar semua pihak itu ya mampu menyelenggarakan tahapan-tahapan pengelolaan statistik dengan baik, tentunya dengan standar-standar yang ada. Nah, BPS sebagai sentral dalam pengelolaan statistik di negara ini mempunyai tugas untuk memastikan bahwa semua pihak mampu melaksanakan tahapan-tahapan itu dengan baik. Jadi ibarat kata kalau saya gambarkan seperti tata surya, yaitu BPS sebagai mataharinya di tengah gitu, dan seluruh penyelenggaraan statistik sektoral maupun khusus ya, kemudian itu menjadi bagian dari situ ya, seperti planet-planetnya gitu yang mengitari BPS.
Nah, BPS punya kewenangan untuk menetapkan standar-standar yang harus dipenuhi dalam pengelolaan statistik. Nah, kemudian Satu Data Indonesia itu sebenarnya hadir sebagai upaya nyata, ya, SDI itu hadir sebagai upaya nyata untuk menyukseskan untuk membangun sistem statistik nasional itu sendiri. Jadi kalau kita lihat ya terbit Perpres 39 tahun 2019 terkait dengan Satu Data Indonesia itu sendiri. Jadi harapannya sebenarnya pengolahan data lebih berkualitas, kemudian bisa mudah diakses, kemudian mudah dibagi pakaikan. Nah, sehingga kurang lebih tujuannya adalah sehingga lebih efektif, efisien dalam mendukung perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian. Jadi pada akhirnya bermuara kepada bagaimana data statistik bisa mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian pembangunan itu sendiri. Jadi data statistik yang efektif dan efisien. Nah, jadi di garis bawahi di efektif dan efisien Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga tentu data BPS sesuai amanatnya sebagai penanggung jawab statistik dasar, ya, kemudian biasanya lebih banyak BPS data-data statistik dasar itu di tahapan di perencanaan, mungkin nanti di evaluasi dan sebagainya. Apakah program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah misalnya, nah, itu bisa efektif atau tidak, berhasil atau tidak, itu akan dipantau melalui statistik dasar. Nah, misalnya bagaimana pengentasan kemiskinan, nah itu BPS merilis setiap tahunnya, misalnya di level kabupaten kota, bagaimana tingkat kemiskinan di Tapanuli Selatan misalnya. Nah, kemudian upaya apa yang harus dilakukan? Nah, tentunya BPS harus selalu hadir, begitu Pak Jenderal dan seluruh jajaran harus selalu hadir untuk memberikan masukan, insight data. Tidak hanya cukup di penyediaan data saja Pak Jenderal, tapi bagaimana BPS Tapanuli Selatan harus hadir untuk memberikan masukan-masukan nyata. Nah, sehingga program perencanaan yang dibuat dalam pengentasan kemiskinan misalnya lebih terarah. Nah, kemudian bagaimana dengan eksekusi programnya? Tentunya itulah yang menjadi tugas atau manfaat dari statistik sektoral tadi, seperti yang disampaikan Pak Sekda tadi, gitu. Ya, misalnya dalam pengentasan kemiskinan, bagaimana sebenarnya ya kondisi kecukupan pangan, ya distribusi pangan, distribusi hasil pertanian dan sebagainya, penyediaan lapangan kerja dan sebagainya, ya. Kemudian bagaimana akses jalan dan sebagainya. Ya, dan itu sebenarnya yang menjadi ranah dari statistik sektoral itu sendiri. Nah, pada akhirnya apakah berhasil tidaknya nanti program pengentasan kemiskinan di Tapanuli Selatan akan dimonitoring kembali oleh BPS melalui statistik dasarnya. Nah, kurang lebih itu makanya saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin sepintas kalau kami sampaikan alur dari Satu Data Indonesia sendiri, sebenarnya kalau mengacu kepada Perpres 39 itu dimulai dari perencanaan, ya. Jadi kalau kita lihat di pasal 26 Perpres tersebut, ya, Forum Satu Data Indonesia baik di level pusat, provinsi dan kabupaten kota, ya. Ya, Forum Satu Data ini kan diketua oleh Bapeda gitu kan, melakukan perencanaan apa data yang dibutuhkan untuk pembangunan, ya, kemudian rencana aksinya seperti apa dan sebagainya. Nah, kemudian tentu dari perencanaan itu dilakukan aksi nyata. Aksi nyatanya adalah pengumpulan data. Nah, disitulah hadir pembina data, dalam hal ini di kabupaten kota ada BPS salah satunya sebagai pembina data untuk memberikan pembinaan, sehingga dalam pengumpulan data itu memenuhi konsep-konsep atau kaidah-kaidah dari Satu Data Indonesia. Apakah standar datanya, kemudian kode referensinya seperti apa, metadatanya atau yang menjelaskan data itu seperti apa, kemudian aspek berbagi pakainya seperti apa. Nah, nanti ini akan dikupas oleh teman-teman di BPS Tapanuli Selatan melalui program Mistik, ya, selama berapa pertemuan Pak Jenderal? 6 ya? 6 ya, dalam 6 pertemuan. Sehingga outputnya nanti para pengelola sektoral di OPD memiliki kemampuan yang sama, istilahnya kemampuan yang standar dalam pengelolaannya begitu. Ya, tadi sudah disampaikan, saya sangat bahagia gitu bagaimana tadi amanat yang disampaikan oleh Pak Bupati
Ya, bagaimana tadi harus di-sharing ya, harus dibagikan pengetahuan pada sesi ini nanti kepada teman-teman lainnya di masing-masing OPD. Nah, kemudian adalah pengumpulan data, kemudian ada pemeriksaan data. Nah, pemeriksaan data itu tentu dilakukan oleh wali data. Nah, wali data dalam hal ini adalah Kominfo. Nah, di situ peran dari Kominfo untuk memastikan, untuk melakukan pemeriksaan data. Apakah sudah sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip SDI? Kalau tidak sesuai, diberikan rekomendasi, oh, seharusnya seperti ini. Nah, gitu. Kemudian diperbaiki kembali oleh produsen data. Nah, kemudian ada di situ pembina data, dalam ini BPS memiliki tugas, ada data-data tertentu yang sifatnya data-data prioritas lanjutan. Misalnya dalam pasal 35 ayat 2 disebutkan data-data prioritas ya, misalnya data stunting ya, kalau beberapa tahun ini salah satunya harus mendapat pengawalan dari pembina data. Nah, memang stunting itu memang sudah mendapat pengawalan dari BPS pusat, BPS provinsi begitu. Nah, kemudian jika telah sesuai dengan prinsip-prinsip atau kaidah satu data Indonesia, berikutnya adalah masuk ke dalam tahapan proses diseminasi data atau penyebarluasan data, bagaimana aksesnya diatur dan sebagainya. Ini dilakukan oleh wali data. Nah, mudah-mudahan Kabupaten Tapanuli Selatan bisa segera memiliki portal satu data Indonesia. Sepengetahuan saya mungkin masih dalam proses Pak ya, semua tahun saya, mudah-mudahan tidak ya harapannya diproses ya, mudah-mudahan segera terwujud ya, sehingga Tapanuli Selatan memiliki sebuah portal yang luar biasa ya, yang powerful untuk mengawal segala tahapan perencanaan, pelaksanaan dan sebagainya ya, termasuk evaluasi penilaian di pembangunan. Jadi seluruhnya menjadi lebih terintegrasi gitu. Nah, jadi Pak Jenal misalnya tidak perlu lagi nanti harus keliling dinas misalnya mengumpulkan informasi untuk penyusunan tapsel dalam angka. Ya cukup ya melalui portal satu data itu, pengelolaan data sektoral di setiap OPD sudah baik, ya sudah standar, ya tinggal melalui portal dan saja. Kemudian misalnya dalam penyusunan PDRB tadi yang disampaikan Pak Sekda tadi, ya karena tantangan dalam penyusunan PDRB adalah sumber data Bapak Ibu sekalian. Jadi input datanya memang salah satu tantangan. Nah, mudah-mudahan dengan ada segera dibangunnya portal satu data Indonesia di Tapanuli Selatan, ya, penyusunan PDRB akan menjadi lebih mudah, Pak Jenderal. Gitu. Itu harapan kita bersama. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu secara garis besar alur dari satu data Indonesia kita. Kemudian selanjutnya penyelenggaraan satu sektoral tentu itu harus dievaluasi. Nah, jadi kami juga mendapatkan tugas, BPS mendapatkan tugas untuk melakukan evaluasi. Bagaimana penyelenggaraan sektoral di setiap pemerintah daerah. Kemudian di level pusat. Nah, kita mungkin berbicara di level daerah, di provinsi dan kabupaten kota. Nah, kita menilai bagaimana kematangan penyelenggaraan sektoral. Ini juga penting gitu. Ya, ini akan penting sekali. Jadi untuk mengukur sebenarnya sejauh mana tingkat kematangannya itu. Nah, makanya setiap tahun sebenarnya kita mengeluarkan informasi terkait dengan untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan sektoral EPSS ya. Salah satu outputnya adalah indeks pembangunan statistik sektoral. Nah, jadi setiap pemerintah daerah dinilai bagaimana kematangannya. Tentu dalam prosesnya tidak berdiri sendiri langsung penilaian, evaluasi, tentu harus ada pembinaan. Jadi pembinaan sektoral menjadi salah satu tugas, bahkan menjadi bagian dari perjanjian kinerjanya Pak Jenal, bagaimana melakukan pembinaan di sektoral, bagaimana dinas instansi yang dilakukan pembinaan dan sebagainya, jumlah metadata yang dihasilkan dan sebagainya. Ini menjadi salah satu target kinerja dari BPS Tapanuli Selatan. Nah, kemudian setelah dibina, dilakukan penyelenggaraan sektoral dan pada akhirnya kami melakukan evaluasi. Nah, dari hasil evaluasi itu apa saja yang dilihat gitu. Bagaimana prinsip satu datanya. Nah, hari ini kita akan dimulai dengan pembekalan seperti itu. Satu data Indonesia itu seperti apa penerapannya gitu. Dalam setiap pengumpulan data. Kemudian bagaimana kualitas datanya. Bagaimana proses bisnis statistiknya gitu ya. Tahapan-tahapan tadi yang saya sampaikan. Kemudian bagaimana dukungan kelembagaan di pemerintah daerah? Apakah ada yang sudah ada semacam SK
atau ada lembaga yang menangani statistik dan sebagainya. Kemudian bagaimana peran dalam statistik nasional. Nah, itulah yang kita lakukan. Jadi ada 3 bagian penting sebenarnya di sini. Bagaimana BPS harus melakukan pembinaan eh, terhadap pelaksana atau penyelenggara sektoral, Bapak Ibu di pemerintah daerah menyelenggarakan sektoral, kemudian bagaimana tingkat kematangannya kita evaluasi melalui kegiatan EPSS. Tapi memang informasinya untuk tahun ini kita tidak melakukan evaluasi ya. Jadi tahun depan ya Pak Jenal ya kita akan melakukan evaluasi. Jadi kalau kita lihat hasil dari tahun terakhir lah ya, data terakhir dari hasil evaluasi ini ya, evaluasi penyelesaian sektoral secara nasional posisinya di level 2,35 ya. 2,35 itu adalah statusnya cukup. Nah, jadi secara nasional, secara IPS nasional rata-rata kualitas atau kematangannya di level cukup gitu. Kemudian rata-rata di pemerintah kabupaten itu ada di 2,51 gitu. 2,51 itu ya kurang lebih sama ya, cukup gitu. Artinya apa? Bahwa tingkat kualitas kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di pemerintah kabupaten kota ini lebih cenderung malah lebih tinggi dari pemerintah kota secara rata-rata gitu. Ya, harapannya tentu pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang menjadi bagian dari situ menjadi penyumbang terkait dengan tingginya nilai indeks pembangunan sektoral tersebut. Ya, jangan berkecil hati, memang penilaian terakhir kalau tidak salah ini mudah-mudahan saya salah ini Pak Jonal. Jadi Tapsel statusnya masih kurang ya. Kurang, masih di bawah rata-rata provinsi maupun rata-rata nasional. Nah, tentu ini menjadi tentunya apa pendorong begitu ya, pendorong. Jadi Tapsel dengan segala macam potensi SDM yang luar biasa, dengan semangat yang luar biasa. Kemudian tadi pemerintah pimpinan daerah juga sudah menunjukkan komitmen yang luar biasa. Saya pikir ini menjadi apa Pak Jenal ya, semangat juga bagi BPS untuk melakukan pembinaan-pembinaan sehingga harapannya tingkat kematangan penyelenggaraan sektoral di Tapanuli Selatan menjadi lebih baik begitu. Ya, jadi harapannya bisa lebih meningkat gitu nanti kualitasnya. Tentu dari hasil evaluasi itu ada beberapa rekomendasi bagaimana peningkatan pemahaman penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral ya terkait dengan pengelolaannya gitu dan pemanfaatnya. Kemudian perlunya penguatan wali data ya. Ini wali data kan berada di Kominfo ya, Pak Kadis kan. Jadi ini bagaimana sebenarnya peran Kominfo bisa menjadi lebih kuat begitu. Kemudian komitmen pimpinan dalam penyediaan data berkualitas. Yang tadi sudah disampaikan bahwa Pak Bupati dengan kapasitas dan pengalaman beliau, saya pikir luar biasa ya, memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk mensukseskan pengelolaan statistik sektoral. Karena memang harus diakui, tantangan kami dalam melaksanakan pembinaan ini adalah, ini salah satu nih masalah klasik Bapak Ibu, adalah sebenarnya minat, komitmen dari di OPD. Mudah-mudahan di Tapsel nggak kejadian lah, ya. Tapi itu salah satu tantangannya apa? Karena kami juga selain di level kabupaten, kami juga melakukan pembinaan di level desa, misalnya melalui program Desa Cantik gitu. Nah, salah satu tantangannya adalah kami semangat gitu kan memberikan ilmu, tapi karena kami nggak bisa memberikan hal yang lain begitu, kami sampaikan ke Pak Kades itu, ya. Mungkin kami tidak bisa memberikan bentuk sumbangan bangunan atau anggaran dan sebagainya. Kami tidak hanya bisa memberikan sumbangan ilmu lah. Harapannya kalau bangunan bisa rusak begitu, anggaran bisa habis. Mudah-mudahan kalau ilmu nggak habis-habisnya gitu. Nah, jadi harapan untuk komitmennya luar biasa dari para peserta yang kami bina itu menjadi antusias itu sebenarnya yang perlu kita pupuk gitu. Ya mudah-mudahan di Tapanuli Selatan dengan komitmen dari pimpinan tadi yang menunjukkan keinginan yang kuat ya untuk terus meningkatkan kualitas hidup di Tapanuli Selatan dengan didukung oleh data sektoral yang baik. Saya pikir ini sebuah peluang Pak Jenal ya. Nah, jadi harapannya Pak Jenal dan seluruh tim ya tidak kendor-kendor semangatnya terus ya. Pokoknya hajar terus Pak Jenal ya sehingga proses pembinaan bisa semakin baik dan
dievaluasi sehingga hasilnya juga baik. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana kolaborasi bersama antara wali data, ya, Kominfo, kemudian ada para produsen data, dinas instansi, kemudian para pembina data BPS dalam hal ini bisa lebih kuat. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu sedikit gambaran bagaimana posisi SDI dalam sistem statistik nasional, kemudian tahapan-tahapannya, kemudian bagaimana evaluasi dilakukan untuk memonitor bagaimana proses atau kematangan dari penyelenggaraan sektoral di BPS kabupaten di setiap kabupaten kota. Nanti secara rinci akan dijelaskan oleh teman-teman pembina dari BPS Kabupaten Tapanuli Selatan, apa yang dimaksud dengan standar data, kemudian apa yang disebut metadata, interoperabilitas dan sebagainya. Kemudian bagaimana proses pengumpulan data yang baik, bagaimana nanti diseminasi data yang baik, pengolahan dan sebagainya. Nah, itu akan disampaikan dalam sesi mistik tadi ya, yang akan disampaikan dalam beberapa episode begitu. Kurang lebih itu Bapak Ibu. Nah, mungkin ini sebagai tambahan saja. Mudah-mudahan masih ada waktu ya. Ada tambahan sedikit saja terkait bagaimana kondisi dari di Tapanuli Selatan. Ini sebenarnya bagaimana kita menyajikan dan menginterpretasi data. Mungkin saya sepintas saja. Pertama dilihat dari data kependudukan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari piramida penduduk ini dihasilkan dari hasil sensus kemarin. Ya, jadi di sini sebenarnya kita bisa bicara banyak ini, teman-teman semua. Jadi kalau kita lihat piramida di Tapanuli Selatan seperti ini, kita bisa lihat pertama adalah tingkat kelahiran di Tapanuli Selatan masih cenderung tinggi ya. Memang tingkat kelahiran atau TFR-nya itu masih di atas rata-rata nasional ataupun rata-rata provinsi gitu. Jadi masih cukup tinggi walaupun sudah lebih rendah misalnya dibanding Paluta, Palas, Mandaling Natal itu sudah lebih rendah ya. Dan ini sebuah hal positif bagaimana pemerintah daerah dalam pengendalian kelahiran. Kemudian kalau kita lihat proporsinya memang masih banyak di proporsi di level-level usia tidak produktif. Jadi di level-level usia muda. Kalau kita lihat di usia-usia produktif ya di yang bagian tengah itu kan masih belum besar. Itu menunjukkan sebenarnya bagaimana usia produktif di Tapanuli Selatan itu relatif rendah. Nah, ini yang perlu dipertanyakan adalah pada kemana, gitu kan? Kemana usia-usia produktif itu? Kemudian dari sini juga kita bisa melihat bahwa migrasi keluar Tapanuli Selatan itu relatif lebih tinggi dibanding yang masuk. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu kita kaji bersama, Pak Jena. Nah, biasanya keluar tuh ada pendorong, gitu kan? Kalau masuk itu ada penariknya. Nah, karena biasanya orang keluar suatu wilayah itu untuk memperbaiki nasib yang lebih baik melalui sekolah, kemudian bekerja dan sebagainya. Tapi ini tentu harus dikaji lagi karena Tapanuli Selatan kan dikelilingi oleh misal berdekatan dengan Sidempuan misal dan sebagainya itu mungkin menjadi sesuatu hal yang perlu dikaji. Kemudian dari sini juga kita perlu melihat bagaimana proporsi penduduk lansia yang semakin tinggi. Nah, ini kita harus memberikan masukan Pak Jena. Bagaimana program-program perlindungan sosial, ya, kesehatan, jaminan hari tua untuk penduduk lansia. Jadi program-program ke depan itu memang harus ke lansia itu harus lebih serius Bapak Ibu. Ya, karena memang proporsi penduduk lansianya akan semakin besar dengan perbaikan tingkat kesehatan. Tentunya dampaknya adalah usia harapan hidup semakin tinggi. Gitu. Nah, usia harapan hidup semakin tinggi, jadi sehingga proporsinya akan semakin besar. Nah, jadi ini kondisinya. Nah, jadi tentunya bagaimana sebenarnya mengajak untuk bagaimana pemerintah daerah bisa menyiapkan sebenarnya segala sesuatunya, pendidikan, pelatihan di Tapanuli Selatan sehingga jika misalnya alasannya keluar untuk mencari kerja dan sebagainya itu perlu ada tindakan kebijakan khusus gitu. Ya, itu sepintas saja. Mungkin nanti bisa dilengkapi kembali Pak Jenal dalam sesi ini. Kemudian dari kondisi ketenagakerjaan, kalau kita lihat Tapanuli Selatan dari aspek pengangguran memang tidak terlalu besar. Ini biasanya memang daerah-daerah dengan basis pertanian ya biasanya tingkat penganggurannya rendah. Tapi saya perlu ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, ketika memanfaatkan tingkat pengangguran jangan terlalu senang dulu gitu. Ketika tingkat penganggurannya rendah gitu. Nah, tapi harus dilihat lagi sebenarnya. Yang tidak menganggur itu shiftingnya kemana gitu ya, larinya kemana gitu. Kalau dia bekerja di sektor produktif, kemudian status pekerjaannya produktif itu sesuatu yang bagus gitu. Tapi kalau mayoritas lari ke pekerja keluarga, pekerja tidak dibayar, nah itu juga menjadi sebuah tantangan tersendiri.
Jadi pengangguran rendah tapi serapannya ke pekerja keluarga, pekerja tidak produktif itu juga menjadi masalah tersendiri. Nah, ini perlu dikaji lagi. Nah, ketika ini pengangguran sudah rendah, udah bagus begitu. Tapi serapannya kemana? Nanti bisa dilihat lagi Pak Jenal dan teman-teman semua di sektor mana, kemudian di status pekerjaan yang mana gitu. Ya, kemudian dilihat dari indeks pembangunan manusia juga relatif baik dalam kategori sedang ya, dalam kategori sedang saya pikir umur harapan hidupnya juga saya lihat progresnya semakin tinggi, artinya ini dari aspek kesehatan semakin baik. Ya, saya dulu ingat betul ya, 15-16 tahun yang lalu tinggal di Tapanuli Selatan ini, salah satu tantangannya adalah misalnya di sanitasi misalnya waktu itu. Ya, saya yakin sekarang udah lebih lebih baik gitu ya. Nah, karena sanitasi itu sangat erat kaitannya dengan angka kematian bayi, kemudian umur harapan hidup. Salah satunya gitu kan. Kemudian pendidikan juga sudah relatif baik, rata-ratanya sudah di harapan lama dan rata-rata lama sekolahnya sudah 10 tahun ya, kurang lebih 10 tahun itu di SMA kelas 1 lah kurang lebih. Ya sudah cukup tinggi saya pikir. Ya. Kalau kota lebih tinggi ya memang relatif biasanya seperti itu. Kemudian secara ekonomi juga sudah relatif tinggi. Nah, kemudian kemiskinan ini juga kemiskinan kalau kita lihat Tapanuli Selatan ini termasuk yang ya di Pantai Barat paling kecil ya luar biasa nih di Pantai Barat itu ya paling kecil ya di bawah 7%. Nah, tentu harapannya ini didorong oleh pendapatan yang produktif gitu. Nah, ini juga perlu dilihat lagi Pak Jenal. Kemudian, nah ini di sini sebenarnya ini data-data statistik dasar yang saya sampaikan. Kemudian posisinya dari sektoral itu di mana tadi? Bagaimana untuk eksekusi programnya? Nah itu menggunakan data sektoral gitu. Dari aspek pertanian seperti apa, dari aspek eh, sarana prasarananya seperti apa. Nah disitulah saling melengkapinya gitu. Nah, bagaimana keberhasilannya pengentasan kemiskinan di Tapsel itu akan dipantau kembali melalui data statistik dasar yang dihasilkan oleh BPS. Kemudian dari Gini rasionya juga ini termasuk paling rendah di nasional, di Sumatera Utara. Luar biasa ya. Jadi kemiskinannya rendah, ketimpangannya juga rendah. Nah, perlu dilihat lagi nanti mungkin bagaimana tingkat kedalaman dan keparahannya Pak Jenal. Jadi kalau kedalaman dan keparahannya juga rendah, ini luar biasa gitu. Ini sebenarnya yang diharapkan seperti itu. Jadi kemiskinannya rendah, kemudian Gini rasionya rendah, kemudian tingkat kedalamannya juga rendah. Gitu. Nah, ini artinya bahwa merata dalam kesejahteraan. Jadi jangan merata dalam kemiskinan gitu. Ada beberapa daerah yang memang beberapa daerah yang ini, mohon maaf ini ada pengumuman lewat. Jadi ada beberapa daerah yang kemiskinannya tinggi tapi ketimpangannya rendah. Nah ini Tapsel tapi tergolong dalam daerah dengan kemiskinannya rendah, kemudian penganggurannya rendah, kemudian tingkat ketimpangannya juga rendah. Ini saya pikir secara indikator positif begitu. Kemudian tadi terkait dengan pertumbuhan ekonomi itu disampaikan Pak Sekda tadi ya, bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi di Tapsel relatif sudah di atas secara provinsi gitu. Nah, ini beberapa contoh dari statistik sektoral yang dihasilkan oleh Bapak Ibu di dinas ya terkait dengan luas panen, produksi padi ya, kemudian perkebunan ya. Ini contoh beberapa saja. Nah, dan banyak lainnya tentunya yang seperti kita kompilasi produk administrasi di Tapsel dalam angka misalnya salah satunya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu sebagai pengantar dari saya dalam kegiatan mempelajari statistik ini. Ya, saya berharap kegiatan manajemen perubahan, reformasi birokrasi di Tapanuli Selatan ini bisa membawa kebaikan, ya, terutama bagi para dinas ya yang sedang kita bina, Pak Jenal dan seluruh teman, terus semangat dan yakinkan bahwa posisi BPS harus hadir sebagai bagian dari solusi gitu. Dan istilah Pak Kepala, Pak Sekda, Pak Kaban, Pak Kadis, bahwa kami mewakafkan Pak Jenal dan seluruh tim, bahasanya seperti itu, mewakafkan Pak Jenal dan seluruh tim
untuk selalu hadir ya untuk mendukung segala upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Mudah-mudahan Tuhan meridhoi dan memberi kemudahan dan kesuksesan dalam upaya kita ya untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara ini melalui pengelolaan statistik sektoral yang berkualitas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pembukaan kegiatan coaching klinik mempelajari ilmu statistik Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025 pada hari ini. Selanjutnya, kita akan masuki acara foto bersama. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk menyalakan kameranya. Tim dokumentasi dipersilakan untuk mengambil foto. Baik, Bapak Ibu, izin untuk memandu dokumentasi hari ini. Ya. Silakan untuk standby dengan wajah terbaiknya, Bapak Ibu ya. Oke, oke, satu, dua, tiga. Ini satu layar kedua. Satu, dua, tiga. Oke, satu lagi layarnya. Satu, dua, tiga. Oke, dari dokumentasi sudah selesai, saya kembalikan ke MC. Pada Bapak Pak Sekda, para Kadis, pimpinan provinsi dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom. Namun kami berharap Bapak bisa tetap mengikuti acara ini sampai selesai. Perlu diingatkan juga kepada para peserta untuk mengisi presensi kegiatan kita pada hari ini. Untuk link presensinya sudah kami tuliskan di kolom chat. Selain itu, peserta batch 2 juga bisa meninggalkan ruang Zoom. Acara akan dilanjutkan dengan kegiatan coaching klinik mempelajari ilmu statistik Kabupaten Tapanuli Selatan. Kepada Ibu Hotnauli Simamora selaku pemateri hari pertama dipersilakan dengan hormat. Baik, makasih ya Bapak Ibu pimpinan OPD yang sudah hadir. Makasih atas kehadirannya dan dukungannya. Dan kepada teman-teman di BPS Tapanuli Selatan, terima kasih segala upaya dan ikhtiarnya ya. Lanjutkan. Ya. Mohon izin saya pamit untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om. Waalaikumsalam. Makasih Pak Dadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk yang batch pertama tetap stay di ruang Zoom ya. Untuk Bapak Ibu yang batch kedua boleh dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom meeting. Oke, Pak. Untuk selanjutnya mungkin untuk acara coaching klinik materi pertama akan kita mulai 10.30 aja Bu Retna ya, biar ada sekitar 10 menit untuk teman-teman dari dinas untuk melakukan break sebentar sebelum kita melanjutkan ke pembahasan materi pertama. Izin Pak Satdian, yang Ya, Pak. batch 2 gimana Pak? Izin Pak. Yang batch 2 silakan Pak untuk meninggalkan ruang Zoom meeting. Nanti kita informasikan kembali di grup untuk kegiatan batch 2 karena kan batch 2 akan dimulai pada bulan Agustus, Pak. Oke, kasih ya Pak, izin Pak. Oke, siap Pak. Sebelum meninggalkan Zoom meeting, Bapak Ibu jangan lupa ya untuk mengisikan absensinya yang telah di link yang telah kami kirimkan. Kemudian
Kemudian acara akan kita lanjutkan lagi jam 10.30. Jadi mohon nanti Bapak Ibu yang batch pertama untuk standby lagi jam 10.30 agar acara langsung segera kita mulai. Jadi nanti tidak ngaret lagi untuk kegiatan mistiknya. Terima kasih.